dari parset yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga imet. Dan jangan lupa bayar pajak. Oke? Oke, di video ini adalah sebenarnya terusan dari media plastik kemarin. Cuman di sini saya ingin berbagi trik menarik dari saya ya. Cara mengaplikasikan dempul menggunakan karet ban bekas truk. Oke, ini bukan ban luarnya itu ya lur ya, tapi di sini namanya itu parset. Itu biasanya lapisan untuk sebelum ban dalam mengenai pelek. Itu biasanya ada lapisan ini. Ini namanya parset. Kalau dulur-dulur mau cari di tukang tambal ban truk atau ban mobil itu ngomong aja, "Mas, Kang, Lek, Pak D, Mbah, saya minta sedikit parset yang nggak kepake, parset yang sudah dibuang." Buat apa? Mau pakai dempul. Oh ya, ambil aja gitu, biasanya gitu. Oke. Di sini jangan lupa kita ambil di bagian tengahnya, terus kita potong sesuai selera teman-teman atau dulur-dulur ya. Kalau dulu-dulu seleranya lebih kecil ya bisa dipotong kecil, kalau besar ya besar. Sesuaikan selera aja. Kalau ukuran saya tidak mematok. Oke. Untuk cara memotongnya gunakan cutter dan oli bekas. Itu akan lebih memudahkan saat pemotongan ban atau karet ya. Jangan lupa setelah kita pemotongan ini, karena kita motongnya pakai oli atau minyak, itu jangan lupa dicuci. Oke, untuk cucinya pakai apa Mas? Pakai sampo-nya tetangga ya, pakai sabun colek aja nggak apa-apa. Ini supaya apa sih? Supaya ketika kita nanti pengaplikasian dempul itu nggak ada kandungan minyak di situ. Jadi karet ban ini benar-benar bersih ya. Oke, ini hanyalah trik dan mungkin tidak bikin kamu jago kluruk, tapi setidaknya ini memudahkan teman-teman saat pengaplikasian dempul, terutama di media-media yang ada lekuannya. Nah, oke, ini adalah media yang kemarin kita bahas untuk cara pengaplikasian cat di atas media polipropelen atau yang biasa disebut bodi kasar ya, atau plastik ya. Jadi sudah saya terangkan untuk step-step awalnya. Terus di sini kita sudah memasuki tahap pendempulan. Kenapa Mas didempul? Nah, di sini ada bagian media yang perlu saya kasih dempul karena ada bagian-bagian media yang baret bahkan pecah ya. Terus terutama di bagian yang ini, yang media awal ini sebenarnya di garis tepinya itu dia pecah, robek sampai tengah depan situ. Jadi di sini sudah saya perbaiki, terus di sini butuh pendempulan. Nah, untuk dempulnya sendiri di sini saya pakai Auto Glue DS100 karena di sini saya pengennya cepet kering. Terus nanti untuk pengaplikasian pengamplasan sanding itu menggunakan mode dry sanding atau mode kering. Untuk pengamplasannya seperti biasa saya pakai orbital sander. Apa sih kelebihan daripada menggunakan karet ban seperti ini? Saya terus terang di sini kan nggak mahir dalam yang namanya perdempulan ya. Jadi gimana caranya kita lebih memudahkan saja sih lur ya. Ini bukan membuat kamu jago, tapi setidaknya memudahkan. Karena di sini medianya itu tergolong lentur, terus ada lekuan-lekuan. Nah, disitulah fungsi daripada karet ban itu, supaya kita saat pendempulan itu bisa mengikuti kontur media yang ada. Gitu lur. Oke, untuk pendempulan di sini sebisa mungkin, setipis mungkin, terus serata mungkin, supaya nanti ketika saat pengamplasan tidak terlalu banyak mengikis lapisan dempul, dia sudah bisa memberikan hasil yang halus gitu ya lur ya. Karena ini media plastik, usahakan kalau media plastik atau polipropelen seperti ini, kalau sudah ada unsur pendempulan, usahakan setipis mungkin.
Tapi dengan catatan baretan itu hilang ya lur ya. Bekas baretan atau bekas jatuh itu hilang ya. Karena apa? Karena media lentur seperti ini, kalau dempul itu kan sifatnya keras. Jadi kalau ditekuk itu, kalau sampai dia ketebelan itu kemungkinan besar pecah, bahkan bisa terkelupas. Oke, untuk step awal kemarin kan sudah kita bahas ya, gimana caranya biar awet dan nggak gampang kelupas di bagian dasarnya atau epoksinya atau PP primernya, cairan PP primernya. Caranya yang seperti saya jelaskan di situ. Setelah kita aplikasikan PP primer, kita epoxy filler, setelah kering kita amplas menggunakan ukuran 360. Terus di sini kita lanjut untuk sesi pendempulan jika diperlukan pendempulan. Oke. Setelah ini, dempul ini nggak sampai 1 jam saya aplikasikan dan siap kita lakukan sanding atau pengamplasan. Untuk pengamplasan sendiri di sini saya menggunakan 3 ukuran. Yang pertama itu 120, 320 dan terakhir 400. Karena di sini nanti setelah kita melakukan pengamplasan, jika media dirasa sudah halus dan sudah kita koreksi, bisa kita aplikasikan lagi nanti menggunakan PU 2K Surfacer. Oke. Sudah tahu ya apa itu PU 2K Surfacer? Nah, kalau yang kita aplikasikan pertama kemarin itu kan filler, terus obatnya coklat kuning ya. Itu cenderung kalau kita sebut itu epoksi yang jenisnya NC. Terus kalau PU 2K Surfacer itu obatnya bening dan dia relatif cukup cepat banget keringnya, dan di situ juga bisa diaplikasikan di atas media cat lama, di atas dempul atau di atas epoksi itu sendiri gitu ya. Terus satu lagi nih, mau ngingetin lagi biar penonton itu nggak terjerumus, dan saya pengennya penonton itu makin hari makin pintar. Jadi gini ya, kalau PU 2K Surfacer ada kemarin yang ngaplikasiin di atas media plat, itu salah lur, itu jangan ditiru ya. Nanti kalau tak roasting bilangnya itu eksperimen, nggak dibaca di situ. Kalau PU 2K Surfacer tidak wajib diaplikasikan di atas media plat karena dia tidak memiliki anti karat. Oke. Kalau yang untuk media plat itu ada sendiri namanya epoxy primer gitu lur. Oke, di sini kita lanjut untuk sesi pengamplasan, dan nanti setelah ini seperti biasa, kalau pengamplasan mode kering begini kita nggak perlu nyuci lagi pakai air, cukup kita semprot sisa-sisa debu terus kita lap menggunakan degreaser. Oke, di sini karena sudah siap untuk kita aplikasikan PU 2K Surfacer, dan ini PU 2K Surfacer yang saya pakai. Kalau untuk perbandingannya sudah sering saya bahas. Untuk perbandingan jenis cat dasar seperti ini itu memiliki viskositas yang tinggi, kental. Untuk perbandingan sini saya pakai 4:1 ya. Jadi 41 air terus 1 thinner. Terus jika ada pertanyaan, Mas, saya setelah mengaplikasikan filler nih, tapi saya nggak punya epoxy PU 2K Surfacer, apakah bisa diaplikasikan lagi epoxy filler? Ya tentu saja bisa. Epoxy filler sama PU 2K Surfacer itu mempunyai karakter yang mungkin sedikit berbeda, tapi dia mempunyai fungsi yang sama ya. Jadi PU 2K Surfacer sama filler itu fungsinya sama untuk di media cat lama, di atas dempul dengan atau epoksi itu sendiri. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau dulu-dulu punyanya yang filler saja itu bisa diaplikasikan di atas filler lagi bisa. Nggak harus PU 2K Surfacer karena di sini kita pengennya ngejar waktu. Terus kemarin kan kita pakai filler itu cenderung lebih lama untuk proses pengeringannya. Tapi di sini kita pengennya agak cepat sedikit untuk proses pengeringannya. Dan satu lagi, keuntungan daripada PU 2K Surfacer ini selain cepat kering, dia juga memiliki bill film yang lumayan tebal. Jadi untuk menutup pori-pori itu sangat recommended. Jadi pori-pori yang mungkin masih ketinggalan kecil-kecil yang nggak bisa dilihat kasat mata itu bisa terantisipasi gitu ya lur ya. Untuk pengaplikasiannya
seperti biasa saya di sini estafet ya. Jadi dari media pertama terus masuk ke media kedua sampai media akhir, baru kita tembuskan lagi ke media pertama sampai ke akhir. Jadi aplikasinya itu sebanyak 2 atau 3 lapis untuk untuk PU2K Surfacer. Untuk filler juga sama, 2 atau 3 kali. Karena di sini sering sudah saya kasih tahu kalau masih jenis cat dasar epoxy, filler, terus primer epoxy primer itu kita masih butuh lapisan atau bill film ya, karena di sini nanti kita ada sesi pengamplasan lagi supaya kita mendapatkan hasil yang halus gitu ya lur ya. Oh, kemarin ada pertanyaan, Mas itu bedanya sama yang ini apa? Ya ini jelas beda ya. Ini itu apa itu maksudnya kita nggak usah sebut merek di sini. Jadi terus terang di sini yang punya itu pengennya tekstur jerukan daripada plastik ini hilang. Jadi sehingga kalau kita aplikasikan base coat sampai ke clear coat itu dia benar-benar halus, mirip macam seperti media ABS. Jadi di sini butuh proses yang berliku-liku. Kalau proses untuk teknik saya seperti ini. Tapi kalau untuk mungkin dulur-dulur punya teknik lain ya monggo silahkan. Tapi yang penting catatannya kalau memang media polipropelen seperti ini, media plastik seperti ini, sebelum kita mengaplikasikan cairan PP primer itu wajib diamplas ya lur ya. Jangan sampai plastik masih utuh langsung dikasih PP primer tanpa diamplas, itu nanti daya rekatnya masih tergolong kurang ya lur, karena plastik itu pada dasarnya dia licin, apalagi kalau motornya udah lama, sudah terkena panas, hujan, biasanya lapisan paling atas plastik itu rapuh. Jadi wajib dihilangkan, diamplas, baru diaplikasikan PP primer, lanjut epoksi supaya catnya dulur-dulur itu lebih awet dan gak gampang kelupas. Sudah lur, ini hasil tembakan kita Surfacer ya. Ini kalau disentuh gini kering sudah dan siap amplas. Tapi di sini kita nanti stop dulu. Terus nanti video nextnya lanjut ke base coat ya lur ya. Ini udah malam banget ya lur. Terus kalau saya jadikan satu di sini sampai base coat sampai clear, nanti dulur-dulur malah muntah-muntah nggak karuan. Nggak dapet ilmunya, malah dapet omongan yang nggak jelas. Oke, kita lanjutnya nanti. Ini sementara stop sampai di sini, nanti kita amplas baru kita naikkan base coat. Oke, seperti ini ya. Yang tadi pecah mana? Ini butuh koreksi sedikit-sedikit nih lur. Ya pecah nih lur, pecah robek sampai di sini, nggak tahu dihantam apa. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah lu serul lur produk legend. Wih deh, nah plus